Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 15 iyalah bulan Zulhijjah 1444 Hijriah. Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu, hari ini Ayyamul Bid sebagian. Ulun minta maaf, ulun gak ada puasa hari ini. Pagi tadi sudah minum obat, Nestomat lagi, minum pulang, kolesterol pindah naik habis kurbanan. Mudah-mudahan kita sehat walafiat lah ibu-ibu. Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita untuk bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik dan bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu pernahlah bersumpah dalam hidup. Kadang sumpah itu sesuatu yang tidak dilarang, boleh kita bersumpah, asal jangan menyumpahi. Menyumpah itu kan disumpahi orang sangit. Pada saat sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan dengan sumpah, maka kita bersumpah. Umpamanya seorang pejabat sebelum melaksanakan tugas dilantik dan disumpah, dan sumpah itu diucapkan dengan penuh ketulusan. Sumpah itu diucapkan dari lubuk hati, Jadi sumpah itu kan bisa main-main. Orang yang melanggar sumpah adalah orang yang membayar kifarat. Harus membayar kifarat jika sumpah dilanggar. Tapi karena tiap hari pelanggaran sumpah, ada kekifaratan lagi. Bismillah. Yang ingin ulun sampaikan, Nabi pernah bersumpah. Nabi kita pernah bersumpah. Abu Qabsyah Al-Anmari radhiyallahu an berkata, annahu sami'an Nabi sallallahu yaqulu salasatu aqsam. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali bersumpah. Di hadis ini diceritakan 3 kali langsung Nabi bersumpah atau 3 kali dalam waktu yang berbeda-beda, tidak diceritakan. Cuman kata Abu Qabsyah, Rasul bersumpah. Biasanya gunanya sumpah itu apa, ibu-ibu? Menguatkan apa yang kita bicarakan. Ini berapa bu harganya nih?
Tahu orang 5.000 sudah aja sedih. Jangan berjual deh. Wah 5.000 lah. Demi Allah 5.000. Lalu percaya, nangar demi Allah. Jadi sumpah itu menguatkan apa yang kita bicarakan. Maka sumpah jangan dipermainkan karena menyebut nama Allah. Kebiasaan sumpah itu diucapkan tapi tidak dipertanggungjawabkan. Apa Abu Qabsah bercerita? Sumpah Nabi itu 3 macam. Yang pertama Nabi bersumpah, ma naqasa malun abdin min sadaqah. Nabi ingin kuatkan ini lawan kita supaya kita jangan ragu. Karena Nabi mengatakan ini, syaitan juga bersumpah dengan masalah yang sama. Ujar Nabi, setiap harta yang disedekahkan itu pasti tidak akan berkurang. Logika kita bertolak belakang, apalagi dimasuki oleh syaitan. Ujar syaitan, jangan rancak bersedekah, harta pasti habis. Amun disedekahkan terus harta habis, jar syaitan. Al-Quran yang menceritakan. Maka jangan bersedekah, jangan berinfak, bari akan berkurang harta kita. Padahal Allah Ta'ala katakan apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah hancurkan berkeping-keping harta yang diusahakan dari riba, dan Allah akan apa? Akan suburkan harta yang disedekahkan. Ini Allah Ta'ala. Nabi bersumpah, mana qasamalun abdin min sadaqah. Tidak pernah berkurang harta hamba Allah yang disedekahkan. Infak sedekah itu kan kita yang mengaturnya. Beda dengan zakat. Kalau zakat Allah yang mengaturnya. 86 gram, 85 gram emas sudah wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5%. Kan boleh kali itu emas 85 gram berapa duitnya, keluarkan 2,5%. Petani tak ada hujan, yang panennya setahun sekali. Di Kampung Ulun tuh petaninya tak ada hujan, jadi setahun sekali panennya. Maka zakatnya berapa persen? 10%, ibu-ibu. 10%. Kada tanggung-tanggung. Harta dagangan, zakat harta 2,5%. Tapi petani 10%. Di wadah kami itu ukurannya black. Berapa black dapat? 100 black. Wajib dikeluarkan 10 black. Maka arwah kai itu bahari, Allah yarham. Sidin kada mau ambil banih wadah hunda zakat nyawa, kada mau sidin. Dibuat sidin seblek. Dia pangarannya dibuat sidin sepeda ontel. Mahirit sepeda. Mengantarkan ke rumah warga, kula warga yang kada mampu. Nih, zakat sebelek. Ini zakat setengah belek. Kada mau bekiau-kiauan tuh, kada mau. Memang harusnya diantarkan ya, karena itu harta mereka. Kita aja merasa harta kita. Zakat tuh harta mustahik. 2,5% harta mustahik. Nang berzakat kada boleh bepadah membari. Nikah mau bari zakat 2,5%. Jangan dibari, itu hartainya. Hartainya yang ada pada kita. Aku mengeluarkan zakat, ini terima. Karena itu bukan kita yang memberi, kita yang suka menahan harta mereka. Ibu-ibu rahimakumullah, harta yang dizakatkan, itu harus didistribusikan ke 8 asnaf. Lihat 60 surah Taubah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah ibnus sabil.
Ini zakat 8 macam. Termasuk zakat fitrah harus ke salah satu daripada 8 macam ini. Yang pertama orang fakir. Fakir dan miskin itu beda lah. Beda. Di mana bedanya? Orang fakir kada ada usaha sama sekali. Makan jalan terus, usaha kada ada, kada menentu. Orang miskin ada usaha tapi penghasilannya jauh dari cukup. Jadi zakat harus disampaikan kepada fakir miskin. Wal amilin, dan amil. Di dalam Perserikatan Muhammadiyah hari ini ada apa, Bu? Yang membidangi soal zakat ada lajismu. Biar tinggal serahkan ke lajismu yang mendistribusikan kemana. Dan mereka harus tahu orang yang layak untuk menerima zakat. Atau pian ingin tembak salah satu yang sudah susahnya kelihatan, usahanya kadada, sebagian ke lajismu, sebagian pian serahkan kepada keluarga. Bolehlah berzakat lan keluarga, boleh. Wa atizal qurba, malah berikan kepada kerabat dekat yang pertama. Nang kada boleh di zakati itu hanya anak lawan kuitan. Mak ulun berzakat lan pian kada boleh. Karena mama tuh urusan berzakat atau kada kita wajib memberikan santunan. Jadi anak kada boleh dizakati. Dan sepupu sekali memerintah yang kada mampu berikan dari hasil zakat. Dan zakat yang dikeluarkan tanpa ada embel-embel yang kita minta kepada orang yang kita zakati. Nang ditembaknya sama-sama pada berzakat juga. Nih, aku berzakat dan nikam 1 juta. Lah, menikam berzakat kenalah. Ini apa ngarannya, Bu? Membohongi diri sendiri. Sekedar mengelabui di hadapan manusia. Adalah kayak itu. Banyak. Nang tembak. Itu kan sah zakatnya seperti itu. Nah, wal amilin lajismu wal mu'allafata qulubuhum. Mu'allaf orang nang hanyar masuk Islam. Maka ulun gembira sekali, apalagi di pihak ibu-ibu. Kada menyalahkan bapak-bapak, mungkin duitnya banyak ibu-ibu mengikuti pada bapak-bapak. Apabila ada yang masuk Islam di kajian ibu-ibu, nah diberikan berkumpul mereka. Nih santunan bagi mu'allaf, orang yang hatinya perlu dijinakkan. Mu'allaf itu orang yang dijinakkan hatinya, orang yang tadi memiliki keyakinan lain, sehingga dengan apa yang pian berikan kepada orang yang baru di Islam kan tuh kadang-kadang dia melelehkan air mata. Tinggal pembinaan selanjutnya. Apa kita kada berbahagia, ibu-ibu? Ulun berbahagia pada saat ulun melihat jamaah Perserikatan Muhammadiyah sebagian mengirimkan hewan-hewan kurbannya kepada saudara-saudaranya yang baru masuk Islam, di mana di Paramasan, dimanapun. Hak bagi mereka untuk menerima itu. Orang yang tidak mampu, di Banjar sudah bebanyakan datang nang abah membawa bon nih 2 ambil. Boleh nang abah setengah jam datang pulang nang mama. Aku kada bebon jan nang mamanya. Nyata ya laki bon lakinya sudah. Panitia bingung bertetangah jam berjam-jam menunggu. Bari panitia pulang sekentongan boleh pulang. Datang pulang nang anak kami kada bebon, bingung kayak apa kada tak orang nang dibagi tara. Maka dalam Islam tu pakulu wa timul qani wal mu'tar, makan daging kurbanmu dan berikan daging kurbanmu kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang menyembunyikan kefakirannya. Ini sering tertinggal. Allah menyuruh ini lebih dulu diperhatikan. Adalah orang yang menyembunyikan
kepakirannya. Banyak ibu-ibu orangnya pemalu, lebih susah daripada yang meminta-minta, tapi nya kada mau meminta-minta. Di sandangnya orang makan 3 kali sehari, inya sekali sehari, tapi berusaha untuk tidak meminta-minta. Ujar Allah, berikan ini lebih dulu di data. Dia tidak mau mengulurkan tangan ke sana ke sini, bekerja sedapat mungkin. Bayangkan ibu-ibu, seorang istri yang ditinggal oleh suaminya wafat, kemudian memiliki anak yang banyak, bekerjanya dari rumah ke rumah, di sini nyuci, di sini ngomong anak, di sini membersihi pekarangan, asal dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Maka Nabi itu bukan sekedar menganjurkan untuk menyantuni fakir miskin, tapi Nabi orang yang mempraktekkan penyantunan kepada fakir miskin. Di suatu hari raya Nabi berkeliling kota Madinah, dikelilingi Nabi kota Madinah, berjalan-jalan. Kita berkeliling juga, sehingga di sini nasi kuning, sehingga di sana ketupat kandangan, sehingga di sana habis parut kembah buliknya. Nabi keliling kota Madinah. Nabi menyaksikan anak yang asik bermain dengan pakaian yang baru. Di kantongnya duit diberikan sangu oleh orang tuanya. Mereka bermain gembira. Nabi terarah pandangan Nabi ke pojok sana, ada satu anak yang sedang merintih kelaparan, menangis. Pakaiannya tidak layak untuk dipakai, badannya kotor. Langsung Nabi dekati anak itu. Nabi tanya, ujaran Nabi apa? Kenapa menangis? Kenapa kamu jadi menangis? Dan anak itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sedang dulu minum dulu ya. Ulun anak yatim, abah ulun gugur di medan peperangan, mama ulun belaki-laki lain. Tapi laki mama ulun tu mengusir ulun dari rumah, kada membolehkan ulun datang ke rumah. Ini mamanya keterlaluan juga. Sifat suami nangka itu dituruti, sehingga ulun terkatung-katung, tidak punya tempat tinggal. Jika ada yang memberikan makan, maka ulun makan. Nabi melihat itu, dipeluk oleh Nabi. Kemudian Nabi berkata, maukah ikam ku angkat anakku? Fatimah ibumu, maaf, Aisyah ibumu, Fatimah saudara perempuanmu, Hasan Husin keluargamu. Tersentak anak ini, ternyata orang yang memeluknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inggih ya Rasul, ulun mau, senang sekali. Dibawalah Nabi pulang ke rumah, dimandikan sampai bersih, diberi makan sampai kenyang, dipakaikan pakaian yang baru, di kantongnya dibuat duit belanja. Kata Nabi dengan Fatimah, silakan kamu bermain dengan teman-temanmu yang bermain tadi. Dia lari kencang mendatangi kawannya, takajud kawannya, tadi kamu pinasar barigat, pakaian serba kotor, kamu menangis, kada bisa bergabung kami. Ini sekarang kamu datang dengan pakaian yang baik, muka yang ceria. Anak itu bercerita, aku diangkat anak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi sampai mengangkat anak kalau nikah? Karena aku anak yatim, ayahku gugur dalam medan peperangan. Nabi menyayangiku, Bunda Aisyah menyayangiku, Fatimah radhiyallahu an, Hasan dan Husin menyayangiku, menganggap aku sebagai keluarga mereka. Anak-anak yang sambil bermain tuh berdoa, ya Allah, gugurkan ayah kami di medan perang, biar kami menjadi anak kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa itu kada logis, tapi kekanak.
hendak disayangi Nabi karena ini anak abahnya gugur di medan perang. Dia berdoa, gugurkan orang kami, tua kami di medan perang, biar kami menjadi anak angkatnya Rasulullah. Artinya Rasul menyantuni dengan orang-orang yang tidak mampu. Rasul menyantuni dengan anak yatim, bukan sekadar perintah. Maka kemanapun larinya harta yang kita berikan, kepada anak yatim, kepada mu'allaf, kepada lajismu atau amil, kepada siapa lagi, fisabilillah, ibnu sabil, semua itu tidak akan mengurangi harta kita, akan menyuburkan dan menambah harta kita. Dan Nabi bersumpah katakan ini. Apa kata Nabi? Ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin. Kada pernah berkurang harta seorang hamba Allah yang disedekahkan. As-sadaqatu tudfi'u ghadabur rabb. Sedekah itu akan menghapuskan kemarahan Allah. Orang yang suka infak, suka sedekah, itu orang yang tidak dimarahi oleh Allah Ta'ala. Siapa yang katakan itu? Nabi Muhammad SAW. Apa pian kada percaya lah Nabi? Nabi yang katakan orang ahli sedekah, ahli infak tu kada mau dimarahi Allah Ta'ala. Asal infak dan sedekahnya ikhlas. Asal infak dan sedekahnya ikhlas. Kalau tidak ikhlas, ya hilang. Apalagi nang dibari ini di mamainya. La tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekahmu itu bil manni, dengan mengungkit-ungkit pemberianmu, wal adha, dan menyakiti orang yang menerima. Biasa aja pada saat kita bertemu dengan orang yang pernah kita bantu, apa yang perlu kita bicarakan seperlunya, berbicara seperlunya. Pada saat orang yang kita bantu tuh kebetulan kada melihat lawan kita, sehingga kada menagur lawan kita, jangan ada kesal di hati kita. Pina mustin atau kada menagur, aku bahli namanya kolahakannya. Jangan lagi, jangan diungkit-ungkit. Cukup itu berjalan dan Allah yang mengerti. Ujar orang tua bahari sedekah tuh kayak api. Pian masuk ke dalam toilet, berapapun yang pian keluarkan adalah menyesal. Kada ada menyesal. Mas sayangnya tadi makan separuh aja deh, hera akan kada ada. Jadi sedekah itu ikhlaskan, dilaksanakan dengan ikhlas kepada Allah semata. Yang kedua, sumpah Nabi Muhammad SAW, wala zalama abdu mazlamatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan. Dan tidak seseorang menzolimi orang lain. Orang menzolimi orang lain, kemudian yang dizolimi itu sabar, kada menjawab, kada membalas. Apalagi kezoliman hari ini lewat apa? Lewat HP. Ustaz, bagus pertanyaannya. Ulun belum mampu pang lagi melacak orangnya. Ulun nak betapun non pian, apa arti ikhlas? Ujar ulun, ikhlas itu memberikan sesuatu kepada orang lain karena Allah. Ibadah karena Allah Ta'ala. Pian beribadah tuh, pian ceramah tuh ibadah kada Ustaz? Ibadah. Kalau pian ceramah kemudian kada diamploki orang lain, ikhlas lah pian. Ujian kenapa pulang maka betakon kayak ini. Belum blokir, Ibu. Karena macam-macam masuk. Oh ternyata kada ulun aja yang menerima itu. Suatu saat nang lain, rupanya ada usil baik laki-laki atau perempuan. Menasihatinya. Ulun hendak, tapi kada perlu ujar ulun, menghendak batakun nang itu bahadap ujur-ujur kita. Gambarnya gambar bebinian ibu-ibu. Wallahu alam itu suara lelakian atau bebinian yang ditulisnya. Ulun hendak batakun bujur bahadap. Ulun hendak batakun pada saat ulun menyampaikan kajian, kemudian takmir, ceramah memberi ulun
amplop bahasa wahini tanah ulun terima, apakah haram hukumnya ulun menerima itu? Kalau ada keterangan haram, kenapa dihubungkan? Macam-macam hari ini media ini naib ibu yang menjadikan ulun sampai bertanya, "Pian jamaah ulun kah?" Kada menjawab. Kasihan ilmu yang didapatnya. Ulun simpan sampai hari ini. Dan ulun akan balik menasihati jika bertemuan satu saat. Tapi disuruh datang ke rumah, kada mau. Banyak sekali kezaliman yang tersebar pada media-media. Jika kita tidak bisa menguasai emosi kita, kita akan mengeluarkan perkataan yang buruk kepada lawan bicara kita. Dan lebih berani kata-kata buruk itu karena kada berhadapan. Bila berhadapan mungkin berungkau. Ini kada berhadapan. Bungul, goblok itu sesuatu biasa keluar di media. Ngeri benar Pak. Ingat, ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Apa yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ulun satu sisi melihat nangka itu tuh rasa hendak benar mundur, tapi kada terpantau kalau ulun mundur. Ulun ingin sampaikan, mari media ini kita gunakan kepada yang baik. Mari media ini kita gunakan kepada pendidikan agama, bukan diskusi yang kada bermanfaat. Bukan diskusi yang saling mencibir di antara sesama. Maaf ibu-ibu ulun sampaikan ini. Jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang kayak itu. Kezaliman dalam pembicaraan Allah akan pertanggungjawabkan. Tidak berbicara, tapi tangan nang tek. Sakit perasaan orang yang menerimanya. Diam dia. Dia tidak jawab dari kezaliman yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan kepadanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi zadahullahu izzan. Allah akan muliakan orang yang dizolimi itu. Allah akan campakkan orang yang menzolimi itu. Orang yang menzolimi itu akan dicampakkan. Orang yang terzolimi akan dimuliakan. Mungkin dia puas pada saat dia menulis sesuatu yang kawan bicaranya merasa terpukul, puas mungkin. Tapi ingat, Nabi sampai bersumpah dengan hal seperti itu. Az-zulmu salasah, kezaliman itu 3. Zulmun la yaghfirullah, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa zulmun yaghfiruhullah, kezaliman yang diampuni oleh Allah. Wa zulmun la yatrukuhullah, kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Kezaliman apa yang tidak diampuni Allah? Inna syirka la zulmun azim. Berbuat syirik itu kezaliman yang tidak Allah ampuni. Kezaliman yang diampuni Allah, kita melakukan satu pelanggaran yang hubungannya dengan Allah semata. Kita minta ampun, Allah akan ampuni. Tapi kezaliman apa yang Allah Ta'ala tidak pernah lepaskan sebelum diselesaikan? Kezaliman antara manusia dengan manusia. Kezaliman itu dari apa? Menzolimi hartanya. Kezaliman itu dari apa? Menzolimi jiwanya, memukulnya. Kezaliman itu dari apa? Yang paling banyak kezaliman itu keluar dari ucapannya. Dari ucapannya. Hari ini bertambah lagi, kezaliman itu bukan dari ucapan, kezaliman itu keluar dari tulisannya. Zaman raminya, berhapi-hapiannya, masing-masing pedas ucapan. Ingat, ini akan dipertanggungjawabkan. Makanya ulun lawan grup ibu-ibu, grup muslimah, itu kan bebiniannya ulun aja berdoa Ustaz Rija. Betul lelakian bertahan grup muslimah. Ulun ibu memantau, pian jangan tersinggung jika ada keluar di luar daripada koridor kita batasi. Ulun ingin sampaikan sesuatu, tapi alhamdulillah grup muslimah lancar, damai. Dan mudah-mudahan grup ini menjadikan penambahan ganjaran pahala lawan kita. Kada sedikit-dikit pian di grup muslimah itu anggotanya berapa ratus?
Nah, jadi mari grup ini kita manfaatkan untuk apa? Untuk saling mengisi di antara kita. Ada yang garing, saudara kita sudah, Ibu Anu garing. Ada yang meninggal keluarganya, sampaikan. Asal jangan ada yang kada berduit disampaikan, jangan itu aja. Artinya mari kita manfaatkan itu. Sains dan teknologi menambah pahala lawan kita, bukan menambah ukuran dosa lawan kita. Kemudian yang ketiga, wala fatah abdun baba mas'alatin. Dan tidak ada seseorang yang menyukai meminta-minta padahal dia mampu. Katuju benar meminta-minta, tapi mampu. Lamun nang kada mampu, boleh meminta-minta. Ada seorang yang senang meminta-minta tapi mampu. Illa fatahallahu baba faqirin. Allah akan bukakan pintu kefakiran dalam kehidupannya. Artinya, lamun mampu diatasi sendiri, kenapa harus meminta-minta? Untuk pribadi maaf, ulun paling sering meminta-minta lawan bapak-bapak, ibu-ibu, tapi untuk kepentingan umum. Kepentingan umum. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, untuk kepentingan bersama boleh. Tapi untuk pribadi meminta-minta, maka Allah bukakan pintu kefakiran. Na'udzubillahi min dzalik. Kada semua yang meminta-minta kita salahkan. Tapi pada suatu hari seorang ibu-ibu tua tiap hari datang, waktu ulun tinggal di Sultan Adam, tiap hari dibari'i, tiap hari datang, tiap hari dibari'i. Bukan kesal membari'inya. Ulun diskusi lawan uminya, "Me, isuk nini ku takunila. Nini nang minta-minta tuh ku takunila di mana tinggal sidin." Ujar uminya, "Tapi jangan sampai sidin tersinggung. Nih pian tinggal di mana?" Di anu, ujar sidin. Sung-sung datang. Kemudian pian ada bisi anak lah. Ada aja sidin. Berapa anak pian? 3. Dan ada bisi rumah tempat tinggal? Ada. Siapa nang menyuruh pian meminta-minta? Serba ada. Anak ada, rumah tempat tinggal ada. Apa kata nininya? Nang ku cariakan tiap hari ini, Ustaz teh membayarkan kredit sepeda motor anakku. Kan kasihan ibu. Terjadi kedurhakaan besar seorang anak yang memeras tenaga orang tuanya untuk meminta-minta untuk membayari kredit motor. Ini Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan bukakan pintu kefakiran. Akan bukakan pintu kefakiran. Kalau peraturan daerah kan sudah, apabila memberi berapa dandanya. Nah, kenapa? Karena pemerintah daerah melihat banyak yang tidak layak untuk menerima itu. Dan tidak dia senang untuk meminta-minta ke sana sini padahal dia berkemampuan. Allah akan bukakan pintu-pintu kefakiran dalam kehidupannya. Ibu rahimakumullah, ulun simpulkan. Yang pertama, Nabi bersumpah tidak pernah kurang harta yang disedekahkan. Yang kedua, Nabi bersumpah seseorang yang suka menzolimi orang lain dan orang yang dizoliminya diam, tidak membalas kezoliman dengan kezoliman, maka Allah akan memuliakan yang dizolimi dan Allah akan campakkan dalam kehinaan orang yang suka menzolimi. Jangan dianggap menang, berat. Kemudian orang yang suka meminta-minta dan dia punya kemampuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu kefakiran dalam kehidupan. Auzubillahi min dzalik. Sumpah yang sangat penting untuk kita perhatikan dari apa yang Nabi sampaikan kepada kita. Mungkin itu aja Ibu yang dapat ulun sampaikan, mudahan bermanfaat. Adakah yang hendak yang tak gunakan? Di luar tema kada Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beribadah Ustaz, kita beribadah untuk Allah Ustaz. Ini ada orang yang beribadah tidak untuk Allah. Kayak apa, Bu? Beribadah kan untuk Allah. Tapi ada orang yang beribadah tidak kepada Allah. Sampai di rumah dia minta obat dan kita masuk sekolah bagaimana. Nah, bagaimana Ustaz mengaku atau syirik? Beribadah mempersembahkan bukan kepada Allah. Benda umpamanya, ya syirik. Ya. Untuk yang kedua doa untuk Nabi Ayub yang ani nasrani yang Ar-Rahman itu kan yang artinya Ustaz, sungguh aku telah ditimpa penyakit padahal engkau Tuhan yang maha penyayang dan semua yang percaya. Untuk doa ini bisa nggak Ustaz sujud terakhir untuk sholat wajib tapi dalam hati, tapi mintanya karena penyakit hamba ini engkau maha penyembuh, engkau menyembuhkan segalanya. Tadi Ustaz penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, bagus pertanyaannya. Silakan yang selanjutnya. Bu, silakan, Bu. Waalaikumsalam. Bapak jelaskan tadi kan buku yang kita itu banyak Pak berburu. Jadi di dalam buku itu kalau bisa dia Pak, dia membaca, menyimak, dan dari situ kita bisa mengetahui sifat seorang seperti apa. Jadi dengan mengambil sikap diam itu kadang-kadang kita salah juga. Jadi kadang-kadang kita sekali muncul sampai dulu diucap kawan lebay, sampai kawan itu ada yang diucap orang itu sesekali muncul tandanya kamu hidup. Di situ tuh belum ngerasa mau kayak apa, tapi sampai ini belum masih mengambil sikap dia. Menurut dia kayak apa? Ngasih Salam. Endang diam dari apa tadi? Diam artinya tuh karena banyak komentar kan. Oh ya. Kepingin aja mengomentari tapi takutan salah Pak. Iya. Takutan itu berkepanjangan, takutan itu jadi debat, gitu. Padahal nanti kepingin aja, gitu. Sampai ada yang tulisan orang itu sekali-sekali muncul, dia dikira masih hidup. Gitu. Jadi, lu tetap mengambil sikap seperti itu supaya ada tersalah, karena beratnya orang merasa terjolimi itu yang mentakutkan orang dari lain. Iya. Jadi menurutnya bujur aja kan sikap penuntut mengambil sikap seperti itu karena kebanyakan pandir ya istilahnya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah lagi? Kalau ada dijawab. Sudah, ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lah boleh ulangi lagi, kurang nyaring tadi. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita apa tadi? Hah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak yang ibu alami kayak ini, orang lain juga mengalami ini, Bu. Dengan akhirnya memilih diam. Ada lagi lah? Ya, jawab dulu lah. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ibu tadi bertanya tentang tabarruk sebenarnya tuh. Mengambil keberkahan, mempersembahkan satu ibadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang diambil berkah itu tempat yang tidak ada keberkahan sama sekali. Dan apa yang dilakukan itu syirik. Man tabarruka bihajarin aw syajarin aw nahi mimma faqad asyrak. Siapa yang tabarruk, mencari berkah kepada pohon, kepada bandu, kepada benda, maka dia syirik, termasuk kepada kuburan. Kemudian dia minta ampun, bertaubat kepada Allah taala. Insyaallah taubatnya diampuni Allah asal sungguh-sungguh, dan bertaubatnya sebelum mati. Artinya kada ada bertaubat sesudah mati, kada kau bertaubat lagi. Bertaubat sebelum mati. Nah, kemudian doa Nabi Ayub tadi, doa Nabi Ayub. Doa yang ada dalam Al-Quran itu bisa kita amalkan semua, Bu. Bisa kita amalkan semua. Cuman kalau ibu tadi menanyakan di dalam sujud terakhir, dan itu bolehkah kita baca? Kalau itu hukumnya doa boleh, tapi sholatnya sholat sendiri. Nah, jangan ibu baca di waktu sholat berjamaah, karena kita ada ikatan yang wajib untuk kita ikuti adalah imam kita. Kita kepanjangan baca doa Nabi Ayub, habis doa Nabi Ayub, doa Nabi Nuh, habis doa Nabi Nuh, Nabi Adam, umpamanya. Dalam Al-Quran kan ada. Maka kita akan ketinggalan. Akhirnya imam sudah salam, kita hanya bangkit. Sahkah sholat kita? Sah, tapi kedudukan sholat berjamaahnya hilang. Nah, jadi bagus, baca aja sehusu-husunya. Di saat apa? Di saat sujud, baik sujud awal, sujud kedua, sujud terakhir, pada saat sholat sendirian. Doa Nabi Adam bagus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa-doa yang lain seperti apa yang ibu katakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, ibu tadi pada saat melihat orang dizolimi, pendanglah, kemudian kita mengurangi komentar. Memang seharusnya kita luruskan. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jika melihat kemunkaran, rubah dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kada mampu dengan tangan, maka dengan nasihat. Tapi nasihatnya terpaksa dikurangi, menghindari bentuk lawan kita, perselisihan lawan kita. Pada saat kita tidak mampu meluruskan, maka kita dengan hati, mudah-mudahan kemunkaran seperti ini tidak lagi terjadi. Bolehkah? Boleh, tapi kata Nabi, fa inna dha'ful iman. Yang kayak ini nih kepada kondisi iman yang paling lemah. Yang paling banyak kita lakukan kayak itu. Kita rubah dengan tangan, kita kada dahak. Apalagi umpamanya dipukul dan sebagainya, di negeri ini diatur kita. Yang berhak merubah dengan tangan itu adalah pejabat. Yang kedua, dirubah dengan lisan. Kedua nih kita, kalau kita dimamainya jawab balik, maka dikurangi tadi. Maka dirubah dengan hati. Merubah dengan hati itu adalah doa, mendoakan. Dan ini ganal jo pahalanya, Bu Endang.
Ad-du'a bi zahril ghaib. Berdoa nang kita doakan tu kada tahu orang ya. Orang nang kita doakan tu kada mengerti bahwa kita mendoakan. Tetangga tiap minggu piring pecah nukar pulang. Pecah pulang nukar pulang. Apabila bakalahian tu hingga baham pas piring. Lalu nang dihiga rumahnya asa kasihan. Diangkatnya doa tengah malam kepada Allah dua tangannya, Allah ya Rabb, berikan kedamaian dalam rumah tangga tetangga hamba. Allah kabulkan. Sebulanan kada pecah-pecah lagi piring. Padahi kakak sebelah, jangan dipepadahi. Pina kada pecah lagi piring, alhamdulillah kami damai sudah. Ujarnya, oh itu dulu aku mendoakan tengah malam. Jangan. Artinya doa itu cukup apa? Kita dan Allah yang mengetahui. Kemudian yang berikutnya, sesuatu yang keluar daripada Al-Quran dan Sunnah, perilaku-perilaku yang banyak terjadi dalam lingkungan kita, meluruskan kada bisa, ya mendoakan. Maka lu katakan on ibu tadi, Bu, ini dialami oleh kita semua. Kadang-kadang di keluarga kita pun banyak. Nah, kadang keluarga serumah, keluarga nang lain rumah, yang bertentangan apa yang dilakukan. Malah mereka merasa lebih benar daripada apa yang kita lakukan. Sehingga keluar ucapan dari mulut mereka, mudahan ikam mendapat hidayah. Kayak model kita nang kada dapat hidayah. Jadi ini sulit, apalagi pangkat nang hendak dirubahnya tinggi pada kita. Pangkat kekeluargaan umpamanya. Bisa memarina, bisa siapa? Sulit. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, orang yang melakukan sunnah Nabi di tengah orang yang tidak mengerti sunnah, maka itu satu dakwah. Jadi biar aja mereka menonton kita melakukan sunnah, apapun bentuk sunnahnya. Lakukan sunnah Nabi di tengah mereka yang tidak mengerti sunnah, maka itu sudah dakwah. Artinya menjawabnya dengan apa? Dengan perbuatan. Menjawabnya dengan perbuatan. Jadi lakukan segala sunnah-sunnah Rasul itu di hadapan mereka. Cuman ya terkucil kadang-kadang. Terkucil. Menyalahi daripada kehidupan, lebih-lebih yang berhubungan dengan apa? Dengan satu ritual yang mereka menganggap ini cara mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan kita dibedahkannya kada Nabi, kita dibedahkannya kada mencintai Nabi. Padahal kita mengerti cara mencintai Nabi itu apa yang Nabi sampaikan lawan kita, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Mungkin itu aja ibu-ibu yang dapat ulun sampaikan lawan pian sepertaan. Dan insya Allah besok diisi oleh Ustaz Rija Rahman di Ar-Rahmah ya. Ulun hendak ke Martapura pagi itu kuitan pina mama pina kurang sehat, jadi esok ulun Ustaz Rija yang mengisi di Ar-Rahmah pian tetap mudah-mudahan dimudahkan untuk datang, dimudahkan untuk menimba ilmu, dan majelis ini adalah majelis yang Nabi katakan kebun syurga. Doakan ulun sekeluarga dan orang tua dalam keadaan sehat walafiat. Ulun juga mendoakan ulun pian sebertaan, mudahan pian sehat walafiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.